Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama yaitu Ika Lestari dengan NIM 230701800006, kemudian Tatak Hidayat dengan NIM 230701800083, kemudian saya sendiri Irma Sofatul Muna dengan NIM 2307190048. Kemudian yang keempat yaitu Risa Agustina Damayanti dengan NIM 230701900099. Nah, kita dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip bimbingan konseling. Untuk yang pertama, apa saja sih yang akan kita bahas dalam prinsip-prinsip BK? Nah, prinsip-prinsip BK yaitu kita akan membahas mengenai pengertian, mengenai prinsip BK, dan hal yang berkaitan dengan rumus dalam prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Langsung saja kita pada pengertian bimbingan. Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya agar tercapai kemampuan untuk dapat memahami dirinya, menerima dirinya, mengarahkan dirinya, dan merealisasikan dirinya sesuai dengan potensi atau kemampuan dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian konseling. Konseling adalah suatu proses yang berorientasikan belajar yang dilaksanakan dalam suatu lingkungan sosial antara dua orang individu yang disebut konselor dan konseli, di mana seorang konselor harus memiliki kemampuan profesional dalam bidang keterampilan dan pengetahuan psikologis. Konselor berusaha membantu konseling sehingga ia dapat memecahkan masalahnya berdasarkan penentuan diri sendiri. Jadi, apa sih bimbingan konseling itu? Bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling atau face to face oleh seorang ahli yang disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah atau konseling. Nah, tujuan dari bimbingan konseling ini adalah untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh konseling. Selain itu, juga supaya konseling memahami dirinya sendiri dan berkembang secara optimal. Selanjutnya, apa sih prinsip itu? Nah, prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh suatu objek atau subjek tertentu. Selanjutnya ada prinsip dari bimbingan konseling. Prinsip bimbingan dan konseling ini menguraikan tentang pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan, dan dapat juga dijadikan sebagai seperangkat pemanduan hasil-hasil teori dan praktek yang dirumuskan dan landasan praktis atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Mengenai prinsip dari bimbingan konseling ini, kelompok kami membagi menjadi dua, yaitu ada prinsip umum dan prinsip khusus yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu prinsip umum bimbingan dan konseling. Bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. Bimbingan diberikan untuk memberikan bantuan agar individu yang dibimbing mampu mengarahkan dirinya dalam menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Pemberian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan individu yang dibimbing. Bimbingan berkenaan dengan sikap dan tingkah laku individu. Pelaksanaan bimbingan dan konseling dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan individu yang dibimbing. Upaya pemberian bantuan harus dilakukan secara fleksibel. Program bimbingan dan konseling harus dirumuskan sesuai dengan program pendidikan dan pembelajaran di sekolah yang bersangkutan. Implementasi program bimbingan dan konseling harus dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan konseling, dan pelaksanaannya harus bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait, seperti dokter psikiater, serta pihak-pihak yang terkait lainnya.
Untuk mengetahui hasil yang diperoleh dari upaya pelayanan bimbingan dan konseling, harus diadakan penilaian atau ekuivalensi secara teratur dan berkesinambungan. Baik, untuk selanjutnya yaitu saya akan menyampaikan terkait dengan prinsip-prinsip khusus dalam bimbingan konseling. Akan tetapi sebelum ke situ saya akan menyampaikan ulang terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan prinsip-prinsip dalam bimbingan konseling. Jadi menurut kelompok kami pada intinya prinsip-prinsip dalam sebuah bimbingan konseling adalah suatu cara atau metode atau pokok-pokok dasar pemikiran sebelum melakukan tindakan bimbingan konseling terhadap konselor. Nah, karena ini ranahnya di sekolah, berarti sebelum kita melakukan bimbingan konseling terhadap para siswa-siswa. Nah, langsung saja terkait dengan prinsip khusus bimbingan konseling yang berhubungan dengan siswa, yaitu yang pertama, pelayanan bimbingan dan konseling harus diberikan kepada semua siswa. Jadi ketika kita melaksanakan bimbingan konseling di dalam kelas, berarti kita tidak memihak satu atau dua orang saja, melainkan mencakup kita memberikan bimbingan terhadap semua siswa. Untuk yang kedua, harus ada kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan bimbingan dan konseling pada individu atau siswa. Kemudian yang ketiga yaitu program pemberian bimbingan dan konseling harus berpusat pada siswa. Jadi dalam melakukan bimbingan konseling pada ranah khusus ini kita mengacu langsung pada siswa. Untuk yang keempat yaitu pelayanan dan bimbingan konseling di sekolah harus dapat memenuhi kebutuhan individu yang bersangkutan beragam dan luas. Yang kelima, keputusan akhir dalam proses bimbingan dan konseling dibentuk oleh siswa sendiri. Dan yang keenam yaitu siswa yang telah memperoleh bimbingan harus secara berangsur-angsur dapat menolong dirinya sendiri. Hal-hal yang berkaitan dengan rumusan dalam prinsip-prinsip bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama terkait dengan prinsip-prinsip umum. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pelaksanaan program bimbingan harus dipimpin oleh seseorang petugas yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan. Jadi yang dimaksud di sini adalah mungkin kita sebagai guru, kita bisa memberikan bimbingan atau kita bisa membantu menyelesaikan solusi terhadap siswanya. Akan tetapi ketika kita benar-benar mendapatkan hasil yang lebih baik untuk siswanya, maka lebih baik yang memberikan atau yang melakukan konseling itu dilakukan oleh yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Kemudian yang kedua yaitu program bimbingan harus senantiasa harus diadakan penilaian secara teratur untuk mengetahui hasil dan manfaat yang diperoleh. Jadi gunanya di sini ketika seseorang siswa diberikan nilai ketika melakukan bimbingan dan konseling tersebut, itu manfaatnya adalah kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan seorang siswa setelah dilaksanakan bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua yaitu hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling pada ranah prinsip-prinsip khusus. Nah, untuk yang pertama yaitu prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. Yang kedua, prinsip berkenaan dengan masalah individu. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan program pelayanan. Dan yang keempat, yaitu prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Demikian materi yang saya sambung terkait dengan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan. Terima kasih.